Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyoroti kasus meninggalnya seorang anak berusia 12 tahun bernama Nizam Safei di Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia karena diduga dianiaya ibu tirinya. Ada siapa? Ada siapa? Habibur Rahman meminta Polres Sukabumi teliti dalam mengusut kasus ini dan memastikan akan mengawal kasus ini hingga masuk persidangan. Komisi 3 DPR RI mengutuk keras kasus kekerasan yang mengakibat seorang anak bernama Nizam Safei usia 12 tahun. Kami meminta kepada Polres Sukabumi, Jawa Barat untuk mengenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak kepada pelaku yang mengakibatkan meninggalnya Nizam Safei. Ancaman hukumannya dalam pasal ini adalah 15 tahun penjara. Kami juga meminta kepada Polres selaku penyidik untuk memeriksa dengan teliti apakah perbuatan yang dilakukan terhadap adik Nizam ini berkelanjutan atau tidak. Kalau berkelanjutan, maka hal tersebut akan menjadi pemberat bagi si pelaku penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Nizam Safei. Kami akan terus kawal kasus ini sampai ke persidangan agar almarhum dan keluarganya bisa mendapatkan keadilan. Sebelumnya, kasus ini resmi naik ke tahap penyidikan. Polres Sukabumi menemukan sejumlah alat bukti yang mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap korban. Kapolres Sukabumi AKBP Samian menyampaikan polisi mengedepankan metode scientific crime investigation dan melakukan collaborative investigation dengan berbagai pihak. Perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana. Saudari PR, kita sudah melakukan PAI, kemudian kita sudah naikkan sidik dan kita saat ini sedang mendalami dalam berita acara pemeriksaan yang tentunya kita tidak gegabah dan kita akan cek semua alibi. Sedangkan hasil dari otopsi sendiri kita masih menunggu dari ahli forensik yang tentunya nanti akan mendukung pembuktian kita. Terkait ibu tiri korban berinisial TR yang ramai diperbincangkan, Kapolres Sukabumi memastikan yang bersangkutan telah diperiksa. Polisi masih mengusut kasus ini. Belum ada tersangka yang ditetapkan. 16 saksi dan ahli pidana diperiksa dalam mengusut kasus tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, viral di media sosial diduga rekaman suara Teni Rida, ibu tiri NS yang berharap tewasnya korban tidak diperpanjang. Adanya diotopsi, dengan adanya dipiralkan, apa keuntungan buat saya? Yang namanya tahlil di kampung itu harus pakai uang, saya yang ngurusin. Apa ada netizen atau orang-orang yang merasa sok kasihan ke anak? Kalau kasihan, sok sumbang. Pokoknya ini kan gini Pak, kalau saya sih berharap ini tidak diperpanjang, tidak dipersulit, tidak dipermasalahkan. Toh anak saya kan sudah hilang, sudah tidak ada, saya berduka ini. Apa dengan adanya diotopsi, dengan adanya dipiralkan, apa keuntungan buat saya? Anak tidak bisa hidup lagi. Anak sekarang dikuburkan di Pulasara harus pakai duit. Ada tidak sih yang membantu saya kan gitu? Jangan menjadi pahlawan kesiangan gitu. Giliran saya tahlil ke kiai yang ngali kubur, yang ini yang namanya tahlil di kampung itu harus pakai uang. Saya yang ngurusin. Apa ada netizen atau orang-orang yang merasa sok kasihan ke anak? Kalau kasihan sok sumbang. Urusin tuh sampai anak itu dikurbankan, diekakan, dikasih rumah pulasaranya, pusarannya di kuburan. Kan harusnya begitu. Bukan digoreng di media sosial. Begitu kalau benar-benar sayang ke anak. Apalagi sekarang udah almarhum, sok doain, kasih rezeki, kasih wakaf untuk anak. Ini takdirnya anak saya sudah sampai di sini. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan, apalagi sampai ada yang menjadi korban pidana ini itu. Tidak ada, anak meninggal ini takdirnya dan ini karena anaknya. Itu aja.
Suasana haru mewarnai persidangan kasus penyelundupan 2 ton sabu di Pengadilan Negeri Batam. Keluarga terdakwa yang hadir di persidangan tak kuasa menahan tangis dan yakin terdakwa tidak bersalah. Isak tangis keluarga terdakwa Fandi Ramadan tak terbendung saat melihat terdakwa terkurung di balik jeruji besi. Tak hanya keluarga, puluhan rekan terdakwa juga turut hadir guna menyaksikan sidang dengan agenda pledoi di Pengadilan Negeri Batam. Atas tuntutan pidana mati dari jaksa penuntut umum, ibu kandung terdakwa yakin putranya tidak bersalah dan tidak terlibat dalam penyelundupan 2 ton sabu dari Thailand. Saya bilang sama anak saya, semangat keluar. Yang penting berdoa, kita tetap berusaha, semangat kita cari keadilan ini. Fandi yang bekerja sebagai ABK pada kapal The Sea Dragon bersama 4 rekannya dan 2 WNA asal Thailand ditangkap di Selat Malaka pada Mei 2025 silam. Kapal tersebut kedapatan membawa narkotika jenis sabu seberat sekitar 2 ton yang disebut berasal dari jaringan sindikat narkoba internasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yunosa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, lagi-lagi polisi tersandung narkoba. Kali ini Kasat Res Narkoba dan Kanit 2 Res Narkoba Polres Toraja Utara ditangkap karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. Hal ini terungkap dari nyanyian tersangka bandar narkoba yang mengaku menyetor uang 13 juta rupiah per minggu pada kedua oknum tersebut. Bidang Profesi dan Pengamanan atau Propam Polda Sulawesi Selatan telah menangkap 2 oknum polisi yang bertugas di jajaran Polres Toraja Utara, Sulawesi Selatan setelah diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Kedua oknum polisi tersebut masing-masing berinisial AKP AF yang menjabat sebagai Kasat Res Narkoba, serta Aibtu N yang menjabat sebagai Kanit 2 Res Narkoba. Kedua oknum tersebut telah ditempatkan dalam penempatan khusus atau Patsus. Kasus ini terungkap setelah seorang pria berinisial ET ditangkap oleh petugas di Tanah Toraja dengan barang bukti sabu seberat 100 gram. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku menyetorkan uang sebesar 13 juta rupiah per minggu sejak September 2025 kepada oknum aparat kepolisian. Menindaklanjuti perintah dari Bapak Kapolda bahwa setiap anggota yang terlibat narkoba harus ditindak tegas. Nah, terkait dengan hal itu, Bid Propam Polda Sulawesi Selatan hari Rabu kemarin tanggal 18 Juni 2026 telah mengamankan AKP AF Kasat Res Narkoba Polres Toraja Utara dan Aibtu N yaitu Kanit 2 Res Narkoba Toraja Utara. Ini terkait dengan penyalahgunaan wewenang terhadap penyalahguna narkoba. Sekarang sudah dilakukan patsus oleh Propam dan masih terus dilakukan proses pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan nanti sidang kode etik. Kasus ini menjadi sorotan karena keduanya merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya berada di garda terdepan dalam pemberantasan narkotika. Baru 2 bulan dilantik jadi polisi, anggota Dit Samapta Polda Sulawesi Selatan Bribda Dirja Pratama tewas diduga dianiaya seniornya. Usai diautopsi, jenazah dimakamkan dalam suasana haru dengan upacara militer. Ibu Bribda Dirja Pratama terduduk menangis di depan pusara, tak kuasa menahan kesedihan kehilangan putra kebanggaannya. Bahkan ia terpaksa dipapah keluarga saat upacara militer penghormatan terakhir. Jenazah Bribda Dirja Pratama dimakamkan di TPU dekat rumahnya di Desa Pincara Patam Panua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Di usia 19 tahun, baru 2 bulan dilantik menjadi polisi, Bribda Dirja pulang tak bernyawa diduga dianiaya seniornya. Kematian Bribda Dirja meninggalkan luka mendalam, terutama Aibda Jabir sang ayah yang juga anggota polisi. Harapan kami kalau bisa
anak kami Dirga Pratama kembarnya itu diterima dan lolos untuk meneruskan perjuangan daripada almarhum Mutia sekarang sampai dinas. Kepada polisi di Indonesia. Bribda Dirja Pratama ditemukan tewas di asrama tergeletak di kamar komandan peletonnya dengan sejumlah luka lebam di bagian tubuhnya. 3 senior dan 3 rekan seangkatan korban diperiksa Propam Polda Sulawesi Selatan. Tim kontributor iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, ayah Bribda Dirja Pratama yang merupakan polisi aktif di Polres Pinrang menemukan dugaan penganiayaan dari darah yang keluar dari mulut korban dan sejumlah luka lebam. Bid Propam Polda Sulawesi Selatan memeriksa 3 senior korban dan 3 rekan satu angkatan untuk penyelidikan. Keluarga Bribda Dirja Pratama menangis histeris di depan ruang Dokpol Polda Sulawesi Selatan, Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Bribda Dirja Pratama 19 tahun meregang nyawa diduga dianiaya senior di Mes Polda Sulawesi Selatan pada Minggu pagi. Ayah Bribda Dirja Pratama yang merupakan polisi aktif di Polres Pinrang mengatakan dugaan penganiayaan muncul setelah keluarga melihat adanya darah keluar dari mulut korban dan juga ditemukan sejumlah luka lebam. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, korban juga diketahui tak tidur di barak, melainkan di kamar Danton. Kami akan proses untuk minta adilan. Apabila memang ada penganiayaan, kami serahkan penyidik Polda untuk mengungkap tuntas siapa pelaku. Bidang Propam Polda Sulawesi Selatan yang melakukan penyelidikan terkait indikasi dugaan penganiayaan terhadap korban oleh seniornya telah mengamankan sedikitnya 6 orang untuk dimintai keterangan. Masing-masing 3 anggota polisi yang merupakan senior almarhum dan 3 lainnya adalah satu angkatan almarhum yang juga tugas di Sabara Polda Sulawesi Selatan dan tinggal di mes yang sama. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Ya, terkait kasus tewasnya Bribda Dirja Pratama di Komplek Asrama Polisi Polda Sulawesi Selatan resmi menetapkan senior korban sebagai tersangka. Kami sudah mengamankan 1 orang tersangka sesuai dengan pengakuan yang dilakukan. Namun kita tidak percaya begitu saja karena kami masih melihat keterlibatan lainnya. Saat ini secara intensif kami memeriksa lagi 5 orang lagi. Keterkaitannya seperti apa?